Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan agar work from home kita berjalan dengan sukses, efektif, dan efisien. 5 hal tersebut supaya mudah saya rangkumkan atau saya singkat menjadi 5T. Apa saja 5T itu? Yang pertama adalah target. Yang kedua adalah time. Yang ketiga adalah tim. Yang keempat yaitu table. Yang terakhir adalah tools. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan Anda mampu memahami cara agar bekerja dari rumah menjadi lebih efektif. Kemudian mampu menetapkan target dan menyusun rencana work from home atau WFH untuk merealisasikan target. Ketika kita bekerja di kantor dengan ketika kita bekerja di rumah, itu bisa jadi targetnya tidak ada yang berubah, targetnya sama. Cuma barangkali akan ada penyesuaian cara. Karena bagaimanapun cara bekerja di kantor dengan cara bekerja di rumah akan menemui berbagai macam situasi yang berbeda. Bukan hanya kita tentunya, customer kita, tim kita, mereka juga melakukan work from home pada saat kondisi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana caranya supaya target-target kerja tetap dapat tercapai, sementara caranya adalah kita bekerja dari rumah. Maka ini perlu disusun rencana kerja dalam konteks work from home, bukan lagi rencana kerja ketika kita berada di dalam kantor. Nah, ini saya harapkan Anda mampu melakukan ini atau minimalnya mendapat inspirasi untuk melakukannya setelah Anda menyaksikan video pembelajaran ini. Yang berikutnya adalah mampu menetapkan waktu serta agenda kerja dalam konteks work from home. Anda bisa bagi waktu kapan start kerja, kapan berakhir, kapan meeting, kapan review, dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya mampu berkoordinasi dengan tim, meskipun tidak ketemu langsung, tapi Anda bisa berkoordinasi, bisa memonitor tim untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah mampu mengatur workspace atau tempat kerja untuk berbagai aktivitas serta menentukan toolsnya yang diperlukan selama Anda melakukan work from home. Tetapkan target yang harus dicapai oleh Anda sebagai individu maupun oleh tim Anda. Kemudian susun rencana work from home untuk merealisasikan target tersebut. Kita tidak bisa bekerja tanpa target tentunya, oleh karena itu sekalipun kita ada di rumah, bekerja di rumah atau bekerja dari rumah, tetap kita harus menetapkan target. Ketika kita bekerja di kantor, tim kita ataupun termasuk diri kita itu memiliki target bulanan. Seperti biasa, ketika kita melakukan work from home pun, kita petakan target bulanan tersebut kita pecah menjadi target mingguan. Minggu 1 apa, minggu 2 apa, minggu 3 apa, minggu keempat apa. Kemudian target mingguan itu kita breakdown menjadi target harian masing-masing anggota tim. Nah, lalu masing-masing anggota tim itu harus menentukan langkah-langkahnya untuk menyelesaikan atau untuk mencapai target yang diharapkan, ya. Jadi sekali lagi konteksnya ini adalah dalam konteks work from home. Jadi action plan yang kita buat saat ini adalah action plan-nya work from home, bukan lagi action plan yang biasa kita gunakan dari kantor. Contoh misalnya seorang tenaga penjual biasanya melakukan janjian untuk ketemu, kemudian melakukan meeting, kemudian presentasi produk, negosiasi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tidak mungkin melakukan itu karena kita sedang work from home, karena situasinya tidak memungkinkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa melakukan presentasi kepada calon klien, kepada calon customer, tetapi tanpa melakukan pertemuan secara fisik atau tatap muka, ya. Oh, kalau begitu kita sekarang pakai metode digital marketing. Kita invite secara digital, kita lakukan promo secara digital. Bagaimana caranya? Misalkan kita melakukan email marketing dan sebagainya. Nah, itu menjadi cara baru yang mungkin ketika di kantor tidak dilakukan. Ketika kita melakukannya dari rumah, hal tersebut harus menjadi suatu cara atau alternatif yang dapat menggantikan cara-cara ketika kita bekerja di kantor, namun tidak merubah targetnya. Jadi ini tetap diperhatikan, kita harus menemukan cara nih. Syukur-syukur antara kerja di kantor dengan kerja di rumah caranya tidak terlalu berbeda signifikan, sehingga kita tidak perlu melakukan penyesuaian yang
begitu rumit, terlalu rumit gitu ya. Nah, ini sekali lagi jadi rencana atau action plan work from home ini silakan dibuat. Pada intinya goal atau target bulanan itu harus tetap tercapai meskipun kondisinya sekarang kita bekerja dari rumah. Tentukan waktu dan agenda kerja. Kalau rencananya sudah dibuat, maka tentukan, sepakati bersama waktu kerja dan agenda kerja. Saya perhatikan ada beberapa perusahaan atau beberapa tim di dalam perusahaan itu yang menentukan bekerja itu tetap tiap hari dari Senin sampai dengan Jumat. Tapi karena situasinya work from home, ada juga yang menentukan bahwa hari kerja itu dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara Selasa dan Kamisnya digunakan lebih banyak untuk bersama keluarga. Nah, hal-hal seperti ini penting disepakati supaya kita semua bisa bekerja dengan nyaman dan tetap efektif. Kemudian di setiap harian pekerjaan tersebut ada agenda atau pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan. Saya berikan contoh misalkan seperti ini. Senin adalah rapat dan persiapan-persiapan. Selasa melakukan proses marketing, ya seperti tadi melakukan proses digital marketing. Kamis melakukan marketing tapi setengah waktunya dipakai untuk menangani order atau order handling. Jumat juga melaksanakan order handling dan melakukan perapian administrasi atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif. Kita bisa menambahkan kalau hari Jumat itu juga ada rapat evaluasi misalnya. Ya, ini salah satu contoh agenda yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan work from home. Jadi tim yang melakukan work from home itu punya agenda masing-masing sesuai dengan peran dan tugasnya. Dan nanti ini dikontrol oleh leadernya. Pastikan tim kita mengerti konsep work from home. Oleh karena itu, konsep work from home ini perlu kita sepakati. Start jam berapa, bekerjanya berapa lama, apa saja yang kita kerjakan, bagaimana cara mengontrol pekerjaannya, dan sebagainya. Lalu kita susun juga rencana WFH itu bersama-sama tim. Ya, ini terkait dengan poin yang pertama tadi, supaya timnya mengerti konsep WFH yang kita maksud. Ya, jadi dengan menyusun rencana work from home bersama-sama, aktivitasnya semua bisa dipahami. Nah, ini juga menjadi langkah penting supaya antara satu sama lain anggota tim itu bisa saling mengingatkan. Lalu kemudian koordinasi dan monitoring secara rutin. Ya, mau misalkan setiap hari selesai bekerja sebelum jam kerja usai, atau misalkan mingguan mau dikontrol dan sebagainya, yang jelas tetap harus ada monitoring. Lalu kemudian kita tetap harus dapat membagikan inspirasi dan semangat kerja yang positif kepada tim kita. Mungkin briefing rutin kita tidak dapat melakukan, tapi kita bisa membagikan hal-hal yang sifatnya inspirasional, atau kita sendiri yang memberikan inspirasinya kepada tim. Seperti biasa, briefing pagi, kemudian rapat penutup kerja mingguan di akhir minggu itu tetap dilaksanakan, namun dengan media yang berbeda, ya, bisa dengan menggunakan meeting platform ataupun chatting platform. Ya, terserah Anda bagaimana dan tim melakukannya secara nyaman. Nah, ini adalah contoh dari work control yang tetap Anda bisa gunakan pada saat Anda melakukan work from home. Jadi di data nanti begitu ya, hasil targetnya apa, proses kerjanya melakukannya apa saja, di checklist dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian nanti leader atau manajer juga bisa menentukan skill atau kompetensi apa saja yang dibutuhkan supaya dalam proses kerja ini bisa sesuai dengan standar dan mencapai hasil yang diharapkan. Seperti yang saya jelaskan di dalam video sebelumnya, bahwa kebanyakan kita lupa mengatur workspace atau workstation, ya, sehingga ketika bekerja kita berantakan begitu. Dan itu tentu saja jauh dari konsep efektif dan efisien. Nah, tentukanlah di mana Anda akan bekerja dan atur meja kerja agar mendukung aktivitas pekerjaan Anda. Jadi Anda perlu mendata dulu, menginventarisir atau mengidentifikasi pekerjaan apa sih yang akan dilakukan oleh saya itu. Misalkan, apakah saya akan menyusun konsep, apakah saya akan menulis, bikin coretan-coretan, menggambar, apakah saya juga akan membaca, mengetik, rapat online, dan sebagainya. Ketika sudah diidentifikasi hal-hal tersebut, Anda bisa menentukan workspace atau workstation Anda di rumah.
Berhubung dalam work from home ini kita juga akan bekerja dengan anggota tim kita dengan menggunakan teknologi online. Oleh karena itu kita perlu memastikan zona atau space yang mana untuk diri kita sendiri dan mana space yang bisa di-share dengan orang lain. Ada 3 zona atau 3 space yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah private space atau private zone. Di kantor mungkin kita tidak akan menemukan ini, tapi di rumah ini perlu dijaga. Apabila intensitas berkomunikasi dengan tim itu akan banyak sekali atau akan sering sekali, sebaiknya Anda menghindari menempatkan workspace atau workstation Anda di tempat-tempat pribadi. Misalkan jangan simpan workspace Anda di kamar, ya, karena kamar itu pasti banyak sekali barang-barang pribadi. Kemudian yang kedua adalah friendly space. Friendly space ini adalah untuk rekan kerja yang intim, yang dekat dengan kita, sehingga mereka juga boleh bisa mengetahui hal-hal pribadi apa saja, sebagian tentunya ya. Jadi boleh mengetahui sebagian hal pribadi dari diri kita. Ya, contoh misalnya kita mengizinkan rekan kita melihat rumah kita berantakan. Gak apa-apa, kan si A ini atau si X ini teman baik kita. Gak apa-apa kok, biasanya kalau dia datang ke rumah saya berantakan, saya juga biasa lihat kamar dia berantakan, misalnya seperti itu. Tapi hanya rekan-rekan kerja atau teman kerja yang dekat saja yang bisa kita ajak ke friendly space ini, jadi tidak semua. Di antara anggota tim mungkin Anda punya special friend, punya best friend ya. Dari 20 anggota tim misalkan, atau dari 15 anggota tim Anda punya 3 orang best friend-nya gitu ya. Orang-orang yang memang diperkenankan untuk masuk ke zona friend oleh Anda. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah social space. Social space ini benar-benar zona sosial, zona umum di mana Anda harus membatasi sekali apa yang akan Anda tampilkan di lingkungan kerja atau di lingkungan tim secara umum. Jadi yang termasuk friendly zone itu tidak boleh diperlihatkan, apalagi yang private ya, itu jangan sampai kelihatan sama sekali. Nah, saya akan share sedikit contoh di kantor saya. Anda perhatikan, ruang ini adalah ruang meeting. Jadi kalau saya melakukan meeting secara formal, itu mejanya seperti ini. Saya menggunakan kemeja kantoran, menggunakan batik misalkan, atau minimalnya adalah polo shirt. Kemudian di belakang itu ada green screen, kain hijau yang terbentang. Nah, di belakang green screen ini sebenarnya rak buku. Agak berantakan ya, walaupun isinya rak buku dan rak file, tapi agak berantakan. Kalau untuk meeting online bersama calon-calon klien misalkan, atau bersama klien gitu ya, bersama tim yang tidak terlalu intim, saya gunakan meja meeting atau lokasi meeting ini untuk online meeting. Jadi di belakangnya ditutup dengan kain polos aja. Itu saya maksudkan green screen. Anda tahu tentunya ya teknologi green screen. Kalau latarnya hijau itu kita bisa ganti dengan latar apapun, dengan gambar apapun ya, dengan image apapun. Nah, atau kita juga bisa tetap membiarkan saja tetap hijau polos seperti itu. Jadi orang yang baru kita temui itu tidak akan melihat apa-apa di belakang kita. Cuma layar polos atau setting gambar yang memang layak untuk dilihat oleh umum. Nah, bagaimana dengan ini? Workstation ini bukan untuk keperluan office pada umumnya. Jadi bukan tempat untuk ngetik-ngetik, bukan untuk membuat materi, membuat silabus, dan sebagainya. Ini adalah workstation yang khusus di mana saya dapat membuat konten-konten digital untuk keperluan digital learning ataupun mobile learning. Nah, Anda bisa lihat sendiri berantakan gitu ya, dan di belakang ini sebenarnya ada sebuah tangga yang menuju ke atas. Itu banyak barang juga ditaruh di sana. Nah, tidak semua orang saya ajak meeting di workspace ini. Hanya orang-orang yang sudah dekat, sudah kenal saya, sudah tahu bagaimana cara kerja saya, sehingga nantinya tidak akan muncul kesimpulan atau persepsi yang tidak mengenai saya. Oh, Kang Isman jorok, oh Kang Isman gini gitu dan sebagainya, bla 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 begitu ya. Nah, ini adalah contoh mana workspace yang termasuk zona sosial dan mana workspace yang masuk di zona friend atau zona friendly. Kalau zona private nggak saya perlihatkan.
Peralatan kerja yang harus ada di atas meja kerja Anda adalah penunjuk waktu, baik itu jam ataupun tanggal atau kalender. Cuma sekarang jauh lebih mudah karena gadget kita biasanya sudah ada penunjuk waktu baik jam ataupun kalender. Nah, ini penting supaya kita komit dengan waktu kerja yang sudah kita tetapkan baik untuk pribadi maupun untuk tim. Karena bagaimanapun bekerja dari rumah, kita tetap ada tuntutan untuk bisa bersosialisasi dengan warga sekitar atau bercengkrama dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian organizer atau reminder tugas. Tantangan dalam bekerja dari rumah adalah suasana rumah yang kerap mendistract kita. Kadang-kadang kita lupa dengan apa yang akan kita kerjakan, kadang-kadang kita lupa dengan waktu meeting, kadang-kadang kita juga lupa dengan poin-poin yang harus kita eksekusi dan sebagainya. Oleh karena itu, kita biasanya menggunakan organizer atau menggunakan reminder tugas supaya kita tetap ada dalam track yang benar. Kemudian alat kerja utama. Bila alat kerja utama itu adalah komputer, ya gunakan komputer. Kalau ada printer, ya dekatkan printer di situ. Kemudian jika Anda seorang yang memerlukan kertas, memerlukan pensil, ballpoint, pewarna dan sebagainya, misalkan Anda seorang desainer atau Anda seorang konseptor. Yang terakhir adalah mailer atau media komunikasi tugas. Misalkan kita mau mereview pekerjaan anggota tim kita, atau kita mau membagikan dokumen-dokumen penting yang sudah kita buat. Nah, distribusi dokumen-dokumen ini bisa dilakukan dengan media komunikasi tugas. Biasanya sih kalau lewat email ya disebutnya mailer. Kalau sekarang jauh lebih canggih, ada yang terintegrasi, ada di dalam satu workstation, ya, satu work management, macam-macam. Facebook sendiri mengeluarkan Workplace, kemudian ada Google juga ya, Google mengeluarkan Google Meet, kemudian juga ada seperti larks.com. Nah, Larks itu juga sudah mulai sekarang banyak dipakai ya karena terintegrasi. Oke, kita sekarang kembali lagi ke sasaran pembelajaran. Setelah Anda menyimak video pembelajaran tadi, poin-poin apa saja yang sudah Anda pahami atau bisa Anda terapkan? Apakah itu memahami cara kerja dari rumah? Ataukah mampu menetapkan target dan menyusun rencana WFH? Atau mampu menetapkan waktu serta agenda kerja dalam konteks WFH? Mampu berkoordinasi dengan tim dalam mengatur WFH? Atau mampu mengatur workspace untuk berbagai aktivitas serta menentukan tools yang diperlukan? Poin manakah yang paling Anda ingat dari video tersebut? Atau jangan-jangan Anda malah bisa mengingat lebih dari 2 poin pembelajaran. Demikianlah 5T yang akan membuat work from home kita menjadi lebih efektif. Saya Muhammad Isman, stay safe dan keep good work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.